Pesan misa hari ini jelas. Mari kita menjadi pelaku firman apa adanya. Jangan suka menambah atau mengurangi. Karena kerap kali kita sudah seperti ini, kepanikannya ditambah, harapannya dikurangi, dan sebagainya. Tuhan Yesus mengatakan jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Kita diajak untuk menjadi pribadi yang jujur, apa adanya. Menjadi orang yang melakukan segala hal dengan tulus, bukan karena terpaksa. Maka saudari dan saudara sekalian yang terkasih, semoga Tuhan selalu menambahkan iman dan mengurangi segala kegelisahan dan kecemasan kita. Semoga kita selalu semakin dekat dengan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi pendoa, dan mampu membawa harapan dan memperbesar atau menambahkan iman kepada siapa saja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama-mu Dan bersama rohmu. Saudari dan saudara sekalian, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Ibarat misa ini adalah misa lingkungan, walaupun yang hadir tidak semua lingkungan 1 dan 2. Mari saudari dan saudara sekalian, kita bersyukur karena kita selalu mohon agar rahmat-rahmat Tuhan selalu dilimpahkan, agar iman kita ditambahkan. Dalam bacaan-bacaan kita diingatkan agar selalu mendasari segala sesuatu dengan kasih, bukan menambahkan atau mengurangi apa yang menjadi kehendak Allah. Kerap kali kita selalu menambahkan atau mengurangi apa yang harus kita lakukan. Mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, ibadat lahiriah semata-mata tak dapat berkenan di hati-Mu. Engkau menghendaki agar kami mengabdi-Mu setulus hati, agar persembahan kami nyata benar-benar. Pada diri Yesus Putra-Mu telah Kau nyatakan hukum baru, yaitu hukum cinta kasih dan kebenaran. Berilah kami kekuatan agar dapat melaksanakan kehendak-Mu dan mengabdi kepada-Mu dalam kebenaran. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, bersama Dika dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan dari sabda-sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita berseru kepadanya? Dan bangsa besar manakah
yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Orang yang beraku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Orang yang tidak berbuat jahat terhadap teman dan tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takut, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya pada tingkat yang tertentu kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Ibadah sejati dan tak bercela di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya.
anaknya sendiri. Bapa telah menjadikan kita berkat firman kebenaran, supaya kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya tetap jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Hai kamu semua, dengarkanlah aku dan perhatikanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara sekalian, khususnya lingkungan 1 dan lingkungan 2 yang hadir dalam misa petang ini, dan mereka semua yang melihat misa ini secara streaming. Selamat sore, berkah dalam. Selamat sore, berkah dalam. Banyak orang pesan kepada saya, "Romo, kalau di masa pandemi ini nggak boleh lapar, nggak boleh capek-capek." Alhasil, selama masa pandemi ini apa saja saya makan. Dan saya tidak khawatir, karena istirahat pasti cukup-cukup. Saya pikir-pikir, ada baiknya sih, ada baiknya. Tapi akhirnya yang berkembang dan bertumbuh besar cuma badan saya, gitu ya. Otaknya enggak, gitu ya. Artinya, saya kalau mikir lemot banget. Karena apa? Mungkin karena boring dan sebagainya. Jadi pikirnya itu lemot banget. Karena yang berkembang bukan otaknya, tapi badannya, gitu ya. Untung tiap hari kita masih bergulat dengan sabda Tuhan. Untung tiap hari kita masih bekerja. Kalau enggak, kiamat dunia hidup rohani saya, gitu ya. Intinya,
kalau saya pribadi, tidak bisa lagi mengukur berapa kalori yang harus masuk dan berapa kalori yang harus keluar atau saya bakar gitu ya. Kalori yang masuk terus saya tambah gitu ya. Kalorinya masuk terus saya tambah. Tetapi yang harus keluar malah saya kurangi. Terus saya terapkan dalam bacaan hari ini, ya manusia itu gampang sekali menambahkan aturan misalnya atau mengurangi aturan yang ada. Demi apa? Ya demi enaknya gitu ya. Ada sesuatu dilanggar. Oh, ada ambulan kok lewat kok, ikut-ikutan dari belakang misalnya gitu ya. Kerap kali kita menambahkan atau mengurangi apa yang ada. Maka dalam bacaan pertama dikatakan, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Kerap kita menambahkan pesan yang sebenarnya sudah baik, kalau tidak ditambahkan atau dikurangi. Jadi kita kerap kali menambahkan pesannya sebenarnya sudah baik. Kalau itu tidak ditambahkan atau dikurangi, pesannya baik. Pesan jangan capek-capek misalnya, saya malas gerak misalnya ya, karena saya tambahi gitu ya. Oh jangan capek-capek ya, saya tambahi. Akhirnya saya malas gerak atau mager. Jangan sampai lapar. Akhirnya kita tambahkan dengan makan apa saja. Pokoknya makan tanpa peduli ini makanan sehat atau enggak. Saudari dan saudara, kerap kita tidak bisa menerima iman secara lemah lembut. Kerap kita terima dengan emosional, yaitu dengan cara menambahkan atau menguranginya kalau tidak sesuai dengan keinginan kita. Kerap kali kita, betul kata Yakobus, kita harus menerima firman dengan lemah lembut. Kalau sudah dengan emosional, kita tidak mungkin menghayatinya dalam hidup. Maka Santo Yakobus menuliskan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tradisi mencuci tangan dalam bacaan Injil misalnya. Kalau dulu itu, kalau sama Tuhan Yesus dikritik, kalau sekarang malah dianjurkan ya, kalau harus cuci tangan malah gitu ya. Maka malah menjadi protokol kesehatan. Tuhan Yesus tidak mengatakan ini sehat atau enggak maksudnya, tapi dia mengkritik kerap kali yang ditonjolkan hanya adat istiadat. Saudari dan saudara sekalian, tradisi mencuci tangan hanya tambahan, bukan esensi atau inti dari hukum Taurat, karena itu ditambahkan. Menjadi pelaku firman bukan hanya sekedar taat pada tradisi yang mengedepankan apa yang kelihatan agar dipuji. Jadi hanya mengedepankan tradisi agar dipuji orang. Padahal kita harus mengedepankan cinta kasih atau menjadi pelaku firman. Maka Yesus bersabda, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, menjalankan adat istiadat dan sebagainya, menjalankan protokol kesehatan misalnya. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan hanya perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Saudari dan saudara sekalian, apa yang menjadi perintah Allah? Yang menjadi perintah Allah adalah kasih atau saling mengasihi. Itulah esensi dasar. Inti yang terpenting yang harus dilaksanakan, bukan tradisinya. Maka hal wajib yang kita lakukan, bukan pertama-tama beribadah kepada Tuhan. Bukan pertama-tama kapan saya bisa misa, misalnya seperti itu ya kalau sekarang. Tetapi hal yang wajib pertama-tama kita lakukan adalah, apakah hati kita sudah kita dekatkan dengan kasih kepada keluarga, kasih kepada sesama, dan sebagainya. Maka penting ketika kita harus di rumah saja. Karena hal yang terutama dalam ibadah adalah kasih. Agar kita dekat dengan orang-orang yang kita cintai. Mungkin dulu, mungkin jauh. Mungkin pandemi ini memporak-porandakan. Tetapi menyatukan iman. Maka saudari dan saudara sekalian,
Maka benarlah kata Yakobus, ibadah sejati dan tak bercela di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Lalu apa artinya misa dan ibadah ya bagi kita? Misa, ibadah atau doa adalah api. Harus menjadi api yang membakar atau sumber daya dalam perbuatan baik sebagai ibadah sejati kita. Kalau kita ikut misa tapi hati kita nggak terbakar untuk menjadi lebih baik, untuk lebih berbagi, untuk membawa sukacita, untuk mengasihi keluarga, maka percuma ibadah kita, percuma misa kita. Walaupun misa streaming setiap hari 3 kali misalnya. Oh sekarang di sini, besok jam sekian di sana dan sebagainya. Percuma. Maka saudari dan saudara, pesan misa hari ini jelas. Mari kita menjadi pelaku firman apa adanya. Jangan suka menambah atau mengurangi. Karena kerap kali kita sudah seperti ini, kepanikannya ditambah, harapannya dikurangi dan sebagainya. Tuhan Yesus mengatakan jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Kita diajak untuk menjadi pribadi yang jujur, apa adanya. Menjadi orang yang melakukan segala hal dengan tulus, bukan karena terpaksa. Maka saudari dan saudara sekalian yang terkasih, semoga Tuhan selalu menambahkan iman dan mengurangi segala kegelisahan dan kecemasan kita. Semoga kita selalu semakin dekat dengan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi pendoa, dan mampu membawa harapan dan memperbesar atau menambahkan iman kepada siapa saja, terutama yang membutuhkan kita. Tuhan memberkati saudari dan saudara sekalian. Amin. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, sebab bagi merekalah kerajaan surga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, baharuilah kiranya kami berkat Roh Kudus yang Kau curahkan kepada kami. Semoga kami dapat menjauhkan diri dari segala kelaliman terhadap sesama, serta melayani sesama dengan cinta kasih, sebagaimana Yesus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara sekalian, minggu depan adalah pembukaan bulan Kitab Suci Nasional. Saya akan mengupas tema-tema dalam setiap pertemuan. Saya gabungkan sedikit dalam khotbah-khotbah saya. Semoga bulan Kitab Suci Nasional membawa kita dan membawa pengharapan kepada kita, agar kita semakin mencintai Kitab Suci, semakin siap untuk dibagi-bagi, sebagaimana pesan dari apa yang sudah kita dengungkan dalam Ekaristi yang kita akan mulai dalam dalam TPE baru ini. Mari kita hening sejenak, kita mohon berkat Tuhan agar Tuhan selalu melindungi kita, memberi rahmat kesehatan bagi kita sekalian. Tuhan serta-Mu Dan serta-Mu juga. Semoga saudari dan saudara sekalian dalam hidup, dalam karya, dalam pekerjaan, dan dalam keluarga masing-masing selalu dilimpahi berkat kasih Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi kita petang ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita semua diutus. Amin.